Pertandingan panas tersaji dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia pekan ke-21 ketika Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit kalah di kandang sendiri dengan skor 1-2 dari Bayangkara FC. Laga ini terasa semakin menarik karena adanya duel taktik antara pelatih Persebaya saat ini, Bernardo Tavares, melawan mantan pelatih Bajul Ijo musim lalu, Paul Munster, yang kini sukses membawa Bayangkara FC tampil disiplin dan efektif. Munster seolah memberi pelajaran kepada mantan timnya lewat strategi serangan balik cepat yang terbukti ampuh sepanjang pertandingan. Sejak awal laga, Persebaya sebenarnya mencoba tampil menekan dengan dukungan penuh supporter di stadion. Namun justru Bayangkara FC yang mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-26 melalui sundulan Henry Doumbia setelah menerima umpan silang akurat dari Musa Sidibe. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan berubah, karena Bayangkara semakin nyaman bermain menunggu sambil mengandalkan kecepatan transisi menyerang. Kali ini kombinasi apik dari Rio Matsumura berhasil memanjakan Musa Sidibe yang lolos dari penjagaan dan berhadapan langsung dengan kiper Andika Ramadhani. Penyelesaian akhir mendatar yang tenang pada menit ke-46 membuat tim tamu unggul 2-0 dan semakin menekan mental tuan rumah. Persebaya tidak tinggal diam. Mereka mencoba bangkit dan akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64 melalui penyerang andalan Mihailo Provic yang memanfaatkan assist dari Bali Freitas. Gol tersebut sempat membangkitkan harapan publik tuan rumah, apalagi waktu pertandingan masih tersisa cukup panjang untuk mengejar hasil imbang. Namun hingga peluit akhir berbunyi, pertahanan disiplin Bayangkara FC tetap kokoh dan mampu meredam setiap serangan Persebaya. Hasil ini membuat Persebaya tertahan di peringkat 5 klasemen sementara dengan 35 poin dari 21 pertandingan, sementara Bayangkara FC naik ke posisi 8 dengan koleksi 29 poin. Lalu, apa sebenarnya faktor utama kekalahan Persebaya? Dan bagaimana kecerdikan taktik Paul Munster mampu meredam permainan Bajul Ijo? Simak analisis lengkapnya di video ini. Jika melihat jalannya pertandingan secara taktis, kekalahan Persebaya Surabaya dari Bayangkara FC sebenarnya bukan hanya soal efektivitas peluang, tetapi juga pertarungan strategi yang dimenangkan oleh kecerdikan pelatih. Paul Munster datang dengan rencana permainan yang sangat jelas, bertahan disiplin, mempersempit ruang antar lini, lalu menghukum lawan melalui transisi cepat. Sebaliknya, Bernardo Tavares mencoba memainkan pendekatan penguasaan bola dengan membangun serangan dari bawah, tetapi justru terjebak dalam pola permainan yang diinginkan Bayangkara. Secara struktur, Bayangkara terlihat menggunakan blok pertahanan menengah ke rendah yang sangat rapat di area tengah. Mereka tidak terlalu agresif melakukan pressing tinggi, tetapi fokus menutup jalur umpan vertikal Persebaya. Hal ini membuat Persebaya lebih sering memutar bola ke sisi sayap tanpa progresi yang signifikan ke area berbahaya. Ketika bola berhasil direbut, Bayangkara langsung melakukan transisi cepat dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan, terutama di sisi sayap kanan dan kiri. Gol pertama menjadi contoh sempurna dari keberhasilan skema tersebut. Situasi bermula dari momen ketika Persebaya kehilangan keseimbangan setelah gagal menembus blok pertahanan. Bayangkara dengan cepat mengalirkan bola ke sisi luar, menciptakan ruang untuk umpan silang yang akhirnya diselesaikan oleh Henry Doumbia. Pergerakan tanpa bola Doumbia sangat cerdas karena ia masuk dari blindside back lawan, sehingga memiliki keunggulan posisi saat duel udara. Ini menunjukkan bahwa Bayangkara tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi memang memiliki pola serangan yang terlatih. Masalah utama Persebaya di babak pertama sebenarnya terletak pada jarak antar lini yang terlalu jauh ketika kehilangan bola. Saat fullback naik membantu serangan, ruang di belakang menjadi sangat terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan Bayangkara untuk melakukan serangan balik cepat dengan mengirim bola langsung ke depan. Pemain seperti Musa Sidibe menjadi ancaman konstan karena kecepatannya mampu mengeksploitasi ruang kosong tersebut. Memasuki babak kedua, Persebaya mencoba meningkatkan intensitas pressing untuk mengejar ketertinggalan. Namun justru perubahan ini membuka celah lebih besar. Gol kedua Bayangkara lahir dari situasi transisi cepat yang sangat efektif. Rio Matsumura menunjukkan kualitas visi bermainnya dengan umpan terobosan akurat yang langsung memecah garis pertahanan. Sidibe yang menerima bola kemudian dengan tenang menaklukkan kiper Andika Ramadhani melalui penyelesaian mendatar yang klinis. Dari sisi taktik, ini adalah bukti bahwa Bayangkara memiliki rencana jelas untuk menyerang ruang di belakang garis pertahanan tinggi Persebaya. Setelah tertinggal 2 gol, Persebaya mulai mengubah pendekatan dengan bermain lebih direct. Mereka meningkatkan jumlah crossing serta memasukkan bola lebih cepat ke kotak penalti. Strategi ini akhirnya membuahkan hasil melalui gol Mihailo Provic yang memanfaatkan assist Bali Freitas.
Gol tersebut menunjukkan bahwa ketika Persebaya bermain lebih vertikal dan tidak terlalu lama menguasai bola di tengah, mereka mampu menciptakan ancaman nyata. Namun setelah skor menjadi 1-2, Bayangkara kembali menunjukkan kedewasaan taktik. Mereka menurunkan tempo permainan, memperbanyak duel di lini tengah, serta memecah ritme pertandingan melalui penguasaan bola singkat. Blok pertahanan mereka juga semakin dalam, tetapi tetap terorganisir. Persebaya memang memiliki lebih banyak penguasaan bola di sisa waktu pertandingan, tetapi sebagian besar serangan mereka bersifat prediktable karena hanya mengandalkan crossing tanpa variasi penetrasi dari half space. Salah satu perbedaan paling mencolok dalam laga ini adalah efisiensi peluang. Bayangkara tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk mencetak gol karena setiap serangan memiliki tujuan jelas. Sementara Persebaya menciptakan beberapa situasi berbahaya, tetapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir serta pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan. Dari sudut pandang taktik, kemenangan Bayangkara adalah kemenangan organisasi tim. Mereka berhasil membuat Persebaya bermain di area yang tidak nyaman, memancing lawan untuk menyerang secara terbuka, lalu menghukum melalui transisi cepat. Munster memahami karakter mantan timnya dengan sangat baik, termasuk kelemahan ketika harus menghadapi serangan balik cepat. Sementara itu bagi Persebaya, kekalahan ini menjadi pelajaran penting bahwa dominasi penguasaan bola tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Mereka perlu memperbaiki keseimbangan transisi bertahan, terutama ketika kehilangan bola di area tengah. Selain itu, variasi serangan juga harus ditingkatkan agar tidak mudah dibaca lawan ketika menghadapi tim dengan blok pertahanan rendah. Kesimpulannya, pertandingan ini bukan sekadar soal hasil 1-2, tetapi tentang bagaimana strategi yang disiplin dan efektif mampu mengalahkan tim dengan penguasaan bola lebih dominan. Bayangkara menunjukkan bahwa organisasi pertahanan, efisiensi serangan, dan pemanfaatan ruang bisa menjadi senjata mematikan bahkan saat bermain tandang. Kedepan, Persebaya masih memiliki peluang besar untuk bangkit karena kualitas skuad mereka tetap kompetitif. Namun jika ingin bersaing di papan atas, perbaikan aspek taktik terutama dalam transisi dan efektivitas serangan harus menjadi prioritas utama.